Ya Maria, IHSG ditutup terapresiasi hari ini dan juga konsisten bergerak di zona hijau sejak awal perdagangan pagi tadi. Kalau kita melihat asing ini masih juga melanjutkan aksi beli di pasar reguler, namun mulai terkikis kalau kita bandingkan dengan data kemarin. Dan kita akan lihat di sini memang sebagian besar sektor penopang IHSG juga berada di zona hijau. Kita lihat teknologi ini kenaikannya cukup signifikan hingga 4,03%. Dan yang paling kecil ini adalah kenaikan dari sektor kesehatan 0,19%. Namun untuk tiga sektor seperti consumer, non-primer, infrastruktur, dan energi ini justru kompak terkoreksi masing-masing 0,21, 0,29, dan 0,68%. Kalau kita lihat IHSG hijau hari ini juga dimotori karena sentimen baik berasal dari Rusia dan Ukraina yang semakin memperlihatkan potensi damai pasca pertemuan di Turki. Di sisi lain juga pergolakan harga US Treasury di mana yield tenor 5 tahun US Treasury lebih tinggi daripada 30 tahun. Ini menandakan bahwa investor juga percaya bahwa resiko jangka pendek lebih besar daripada resiko jangka panjang. Kita akan lihat seperti apa kondisi bursa Asia yang juga masih cukup bervariasi karena adanya sentimen ini. Kita lihat Nikkei 225 ini terkoreksi 0,8%, namun Hang Seng Index masih mampu membukukan penguatan 1,72%. Demikian juga dengan Shanghai Composite 1,96%. Dan juga Kospi Korea yang juga masih mampu menguat hingga 0,21%. Dari domestik, investor boleh memperhatikan rencana pemerintah menaikkan PPN 11% di hari Jumat mendatang, serta potensi kenaikan Pertamax atau RON 92. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penekan daya beli masyarakat yang juga baru pulih setelah tertekan cukup lama akibat pandemi. Berikutnya kita lihat seperti apa sentimen ini mempengaruhi emiten-emiten di sektor retail. Kita lihat sudah ada beberapa emiten yang terpengaruh dan juga melemah, namun beberapa emiten lainnya di sektor retail ini malah terapresiasi. Kita akan lihat MAPI, Mitra Adi Perkasa, ini justru malah menguat lebih dari 1%, 1,79%. Demikian juga dengan RALS, Ramayana Lestari Sentosa ini 0,65% menguat. Namun Era Jaya Swasembada ini melemah 0,85%. Demikian juga dengan MPPA 0,93% dan juga Matahari Department Store ini melemah 0,81%. Sedangkan S Hardware juga masih terlihat ada penguatan 0,98%. Mungkin ini juga bisa menjadi beberapa sentimen yang mempengaruhi investor untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan di esok hari. Demikian, kembali ke Maria Katarina. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.